Selamat pagi yang ada di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Isi hati Bapak pada saat ini yaitu dengan satu tema, apa mujizat terbesar di dalam hidup kita. Saudara, kita harus tahu esensi apa mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau kita tidak ngerti esensinya, bagaimana kita bisa meraih mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Saudara, mujizat terbesar dalam hidup kita bukan hanya lumpuh berjalan, bukan juga hanya buta melihat, bukan juga untuk mati dibangkitkan, tapi mujizat yang terbesar adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Ini lebih dari lumpuh berjalan, buta melihat. Saudara, tapi kita lihat Alkitab dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Bahwa Tuhan menghendaki kita mengalami mujizat yang besar dalam hidup kita. Sebagai a man of God. Manusianya Allah. Untuk itu dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 11 ayat 12. Kita harus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Kita harus bertanding, saudara. Jadi nggak bisa santai, kita harus bertanding dengan pertandingan iman yang benar. Kita harus merebut, berarti ada perjuangan, merebut hidup yang kekal. Untuk itulah kita dipanggil, saudara. Saudara, kita akan melihat satu tokoh yang bernama Sakius, ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saudara boleh baca, teliti lagi apa yang terdapat di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu semua mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Karena cerita ini sudah tidak asing tentang seorang bernama Sakius. Ketika Yesus masuk dalam Yeriko, dia berjalan melintasi kota itu, ada seorang Sakius pemungut cukai. Seorang yang kaya. Saudara, dari dulu sampai sekarang, pemungut cukai itu kaya, saudara. Dan ia berusaha melihat Yesus, tidak berhasil. Karena orang banyak di situ dan dia badannya pendek. Dia berlari untuk mendahului orang banyak itu, untuk memanjat pohon untuk melihat Yesus. Waktu Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan dia berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Lalu Sakius segera turun, segera dicoret yaitu segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat itu nggak suka, saudara. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, ayat ini sering kita baca, ya, di sekolah minggu. Sejak lama kita baca. Tapi saya melihat keistimewaan dari ayat ini, di mana Yesus tidak berkhotbah, saudara, tetapi ada orang yang bertobat. Ini betul-betul powerful, tanpa khotbah, saudara. Cuma melihat dari atas, Sakius turunlah. Dan Sakius terus langsung turun, saudara. Kalau kita lihat di gereja mula-mula, Petrus 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ada orang yang berkhotbah sampai tenggorokannya kering, yang gelap pulang tetap gelap gulita. Gimana kita minta impartasi? Gak usah khotbah, orang bisa bertobat lewat hidup kita. Hidup yang berdampak,
menjadi berkat bagi orang. Hidup kita berdampak sehingga orang yang melihat Yesus dalam kita bertobat dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus cuma minta Sakius turun dan menerima Sakius lebih dari khotbah yang berjudul-judul. Ini orang sebenarnya Sakius ini tidak disukai banyak orang, saudara. Karena dia ini penarik pajak, ya, suka mengintimidasi banyak orang. Banyak orang tidak suka sama Sakius. Karena itu dia harus kejam, lari ya di antara orang banyak itu justru untuk melihat Yesus. Dan Yesus justru cari orang seperti begini. Kita tahu, saudara, bukan orang sehat yang butuh dokter, ya, tapi orang sakit. Begitu juga Yesus berkata, aku datang bukan cari orang benar, tapi orang yang berdosa, yang mau dibenarkan. Makanya saat orang tidak mengerti ada Yesus, Sakius tahu. Ternyata radarnya surga itu tahu ada orang yang benar-benar hatinya mencari. Saya percaya Sakius ini memilih pohon yang paling rindang supaya nggak diketahui banyak orang. Karena apa? Karena dia seorang tokoh bea cukai, saudara. Orang yang kaya. Terus cangkruk di atasnya pohon. Ini menurunkan martabatnya. Tapi Yesus tahu kedalaman isi hatinya. Sakius, turunlah, aku mau ke rumahmu. Sakius kaget dengan Yesus mau mampir ke rumahnya. Saking senangnya dia langsung turun dan dia bawa masuk Yesus ke rumahnya. Sampai di rumah, Yesus tidak khotbah apapun, tapi Sakius bisa berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, gak pakai dikhotbahin, ya. Sedangkan banyak anak Tuhan yang bertahun-tahun dikhotbahin, gak tobat-tobat, saudara. Bentar tobat, bentar kumat, bentar tobat, bentar kumat, ya. Seperti tiket PP, saudara. Sakius ini betul-betul powerful. Yesus nggak pakai khotbah, sudah bertobat, dan luar biasanya pertobatan Sakius ini bukan yang ordinary, saudara, tapi extraordinary. Pertobatannya dia radikal, saudara. Orang lain bertobat karena sakit sembuh. Orang lain bertobat karena gagal menjadi sukses. Orang lain bertobat karena miskin terus akhirnya menjadi kaya. Orang bertobat karena pintu tertutup menjadi pintu terbuka. Tapi Sakius ini pertobatannya excellent, extraordinary, dahsyat. Sakius ini gara-gara bertobat dari kaya menjadi miskin loh, saudara. Terbalik. Banyak orang bertobat karena miskin menjadi kaya. Mereka bertobat. Itu semua baik. Baik juga. Tapi ini, Sakius ini betul-betul radikal dan excellent. Gara-gara bertobat, dia kaya menjadi miskin. Saudara, sekali lagi, orang lain bertobat dari miskin menjadi kaya. Tapi Sakius dari kaya menjadi miskin. Setengah dari miliknya diberikan kepada orang miskin. Adik, kalau sesuatu yang diperas, dikembalikan 4 kali mendadak. Apa enggak mendadak melarat, saudara, waktu itu? Ayo, miliki pertobatan yang radikal buat Tuhan. Jangan jadi orang Kristen standar. Ayo, pertobatan kita harus naik ke level yang lebih lanjut. Punya pertobatan yang radikal. Punya pertobatan yang dahsyat. Bukan pertobatan yang biasa-biasa. Saudara, Sakius ini mau dirontokkan semua yang lama. Yang lama dia mau rontokkan karena dia tahu dia akan membangun kembali bersama Tuhan dengan caranya Tuhan. Dan itu dia katakan lebih dahsyat
dari yang kemarin yang sudah dia kumpulkan. Dan itu lebih benar dari yang kemarin yang dia pernah kumpulkan. Saudara memiliki Kristen yang radikal. Milikilah kekristenan yang tidak rata-rata. Milikilah kesungguhan dengan Tuhan yang excellent. Sampai Yesus pun kaget lewat apa yang diperbuat Sakius. Sebelum Tuhan kirim surprise kepada Sakius, Sakius kirim surprise dulu kepada Tuhan. Nggak pakai didoain, saudara. Nggak pakai kepalanya diunyek-unyek, nangis tumbang. Saudara, tapi saudara, ingat, kita ingin orang-orang yang pergi ke gereja. Setiap orang yang datang ke rumah Tuhan mempunyai pertobatan yang radikal. Saudara, untuk bertobat ada 3 kata. Untuk kasih itu ada 3 kata ya. Ada kasih agape, kasih eros, kasih filio. Untuk bertobat ini juga ada 3 kata. Yang pertama itu metanoio. Saudara, saya lihat ini, kebetulan saya banyak buku ya, saya lihat di buku bahasa Yunani itu. Metanoio ini pertobatan yang membuat kita mempunyai jalan hidup. Pertobatan yang membuat kita ini berubah sikap 180 derajat dalam kehidupan kita. Pertobatan yang membuat sikap hidup kita ini berubah. Kapan metanoia ini terjadi? Ketika seseorang ketemu Tuhan. Bukan waktu dia ke gereja, ikut acara kebaktian. Bukan. Tapi ketika seseorang mengalami lawatan Tuhan di dalam hidupnya. Bukan sekedar Kristen acara ke gereja kebaktian. Bukan. Banyak orang yang ke gereja tapi mereka, saudara, bukan mengalami metanoia. Bahkan ada yang, kalau orang Surabaya berkata, sontoloyo, saudara. Kristen yang bertahun-tahun tetap selingkuh. Kristen dikhotbah banyak tetap bohong, utang nggak bayar. Saudara, kita harus mengalami metanoia, perubahan sikap gara-gara dijamah Tuhan, dilawat oleh Roh Kudus. Berubah hidupnya, yang suka judi berhenti, yang tukang berkhianat jadi setia, loyal, yang suka berkelahi berhenti, ya, berubah hidupnya, berubah kebiasaannya, sikap kasarnya berubah, yang dulunya suka marah sekarang sudah enggak, ya. Dulu selingkuh, sekarang balik sama istrinya, berubah 180 derajat. Dulu bohong, sekarang jujur. Saudara. Kata bertobat yang kedua itu metanoia. Apa metanoia? Itu cara berpikir kita yang berubah. Seperti dikatakan di dalam Roma 12, cara berpikir kita, filsafat kita itu berubah. Kapan kita mengalami metanoia? Yaitu kalau kita setelah dijamah Tuhan, kita mengalami sungguh-sungguh bertemu dengan apa? Firman-Nya. Kalau kita bertemu dengan firman-Nya, firman ini akan merubah pikiran kita. Otak kita ini akan dicuci, saudara, dibarui gara-gara ketemu firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang memerdekakan kita. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Saudara, kita bisa berubah dengan cara metanoia ini kalau kita bertemu dengan kebenaran. Kita ada di dalam kebenaran. Kita tenggelam di dalam kebenaran. Karena apabila kita ada di dalam kebenaran, kebenaran ini akan memerdekakan kita. Jadi ketika kita setelah yang pertama kita ketemu Tuhan, yang kedua kita bertemu dengan firman-Nya. Kalau enggak, saudara, maka kita akan balik kehidupan kita. Ya, kehidupan kita akan pepe terus,
bertahun-tahun jadi Kristen, duduk di dalam gereja bertahun-tahun, nggak pernah mengalami satu terobosan apapun. Saudara, ini sungguh-sungguh saudara mengerikan. Oleh karena itu belajar firman. Cintailah Alkitab, saudara. Buku yang sungguh-sungguh. Tadi malam saya telepon Pastor Yongki. Katanya, oh bukunya, Alkitabnya dikelon ya. Ini buku ini cintai saudara. Buku yang lain saudara. Ada masanya kadaluarsa. Dibuang. Tetapi Alkitab ini tetap hidup. Di iPad ada Alkitab. Di HP ada Alkitab. Saudara. Alami metanoia. Ketemu firman Tuhan. Dia akan memerdekakan, merubah hidup kita. Banyak orang yang keluar dari Mesir. Tapi Mesir itu belum keluar dari dia. Cuma ganti jubah. Jubahnya Kristen. Tapi dalamnya Mesir. Saudara. Alkitab ini bukan sekedar jimat. Tapi satu kita baca. Hidupi, renungkan, lakukan. Ini baru powerful. Kalau enggak, saudara, enggak ada artinya. Saudara, kita sebagai orang percaya, enggak ada artinya. Tapi ketika seorang membaca firman Tuhan, merenungkan, maka saya percaya, walaupun Alkitab ini dibakar, Alkitab ini hilang, dibakar, tapi kita percaya isinya ada di dalam hati kita. Orang tua harus jadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Sampai anak-anak kita, generasi kita, keturunan kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa, dididik, dibesarkan dengan roh takut akan Tuhan. Saudara, banyak orang yang kalau bangun ruko, ya, rumah baru, syukuran dulu, minta didoain, potong tumpeng. Ya. Kalau dulu zamannya ibu saya, itu selamatan namanya ya. Kalau sekarang syukuran. Ya. Tapi sebenarnya esensinya sama. Merasa kalau nggak selamatan, nggak syukuran, nggak selamat, saudara. Saudara, tetapi kalau kita mau hidup kita, rumah tangga kita diberkati, usaha kita diberkati. Saudara, esensinya yang benar. Baca Yesaya 32:17. Dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara bukan bikin syukuran, ya boleh aja sih ya, bikin syukuran boleh ya. Tetapi esensinya kalau kita mau diberkati, hidup kita penuh dan damai sejahtera, sampai anak cucu kita diberkati. Yesaya 32:17, pegang dan percaya. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera dan ada ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, kita harus hidup dalam kebenaran. Bangun rumah tangga dalam kebenaran. Saudara, jalankan bisnismu dalam kebenaran. Saudara. Maka berkat dan kesejahteraan akan mengalir di sana. Saudara, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh memerdekakan kita. Tenggelamkan hidup kita di dalam firman Tuhan. Sehingga dari logos akan menjadi rema yang akan mengubahkan hidup kita. Dari logos yang kita baca akan berubah menjadi rema yang mengubahkan hidup kita. Kalau kita nggak ketemu firman, maka saudara, bajunya Kristen, tapi jeroannya ini non-Kristen, saudara. Metanoia berubah karena dilawat Tuhan. Metanoia dirubah karena pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, dikatakan, yaitu kita akan mengalami hal luar biasa apabila kita mengalami bertemu Tuhan, kita mengalami bertemu firman Tuhan, kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh powerful people, saudara. Saudara,
Jangan puas kita datang sebagai orang yang ke gereja tiap minggu, tapi biarlah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berubah. Saudara, perubahan dari metanoia itu apa? Perubahan tabiat kita, perubahan perilaku kita, perubahan karakter kita. Saudara, ini nggak bisa sekejap. Ini nggak mudah, ini butuh waktu. Dan ini terjadi yang Tuhan izinkan lewat hidup kita. Dengan tujuan mencetak kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi a man of God. Perubahannya bukan sekedar jadi penjudi, terus tidak berjudi, dari perokok, berhenti merokok, dari mabuk, menjadi tidak mabuk. Tapi saudara, tabiatnya ini loh dirubah. Lewat waktu, lewat proses ya, lewat proses kehidupan kita. Kita mau sampai betul-betul dibawa Tuhan ke level ini. Saudara, dunia tidak kenal ini. Dunia kenal pepatah macan itu ya macan. Macan is macan. Tapi di dalam Yesus, macan bisa jadi domba. Ular bisa berubah menjadi burung merpati. Kapan? Ketika seorang bertobat benar-benar diubah ketemu firman, dipersiapkan tabiatnya berubah, sehingga orang bilang, aduh orang ini dulu kok gak gini ya, dulu tisani, tipu sana, tipu sini, tapi sekarang kok begini, luar biasa. Mungkin orang tua bisa kaget lihat anaknya kok berubah. Saudara, kapan orang bertobat benar ini? Ketika orang itu limpah dengan firman. Dan ketika Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita. Nggak usah protes, no protes, saudara. Tapi kita mau belajar bereaksi seperti apa yang Tuhan mau. Dan seperti kata Injil Yohanes, aku mau makin berkurang dan Yesus makin bertambah. Diteruskan di dalam Galatia 2:20, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Pertobatan yang membuat kita makin terkikis hidup kita, karakter kita terkikis, dan Yesus semakin nyata dalam hidup kita. Sampai endingnya betul-betul, we are a man of God. Hidup kita berdampak bagi banyak orang dan menjadi berkat. Saudara, ini memang hal tidak mudah ya. Ini lewat proses kehidupan kita. Dan kata ketiga, yaitu metamorfosis. Proses dari telur sampai jadi kupu-kupu cantik. Dari telur jadi ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu yang dewasa. Ini namanya metamorfosis. Jadi kupu-kupu yang begitu cantik. Ini pertobatan yang membuat gereja ini pesat dilawat oleh Tuhan. Karena apa? Karena umatnya tenggelam dalam firman-Nya. Menjadi pelaku firman, siap diproses, ya siap dibentuk. Dan reaksinya apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan cetak kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, menjadi man of God itu adalah mujizat yang terbesar. Dan itu lebih daripada sekedar bangkit dari kematian. Lebih daripada lumpuh berjalan, buta melihat, sakit sembuh. Lebih dari itu. Itu semuanya sebagian kecil. Dan itu Yesus mati dan bangkit untuk kita. Yang akan kita rayakan bulan depan. Supaya kita mengalami mujizat terbesar. Apabila gunung persoalan kita muncul, iman nih gunungnya pindah. Berdoalah karena Tuhan mengajarkan gunung itu dengan iman akan beranjak. Tetapi seandainya gunung itu tidak beranjak, minta anugerah Tuhan untuk kita mendaki gunung itu dan menaklukkan gunung itu. Mungkin terjadi angin sakal, gelombang meninggi. Berdoalah, teduhkan badai itu. Dan Yesus pun pernah buat itu. Seandainya gelombang tidak berhenti sehingga kapalnya terbalik, minta anugerah untuk kita bisa berjalan di tengah gelombang seperti Petrus, dan endingnya tetap baik. Saudara, kekristenan itu bukan cuma sekedar sembuh baru mujizat. Saudara, kita lihat endingnya kita mengalami hal yang luar biasa. Respon kita
endingnya kita menjadi kupu-kupu yang indah, metamorfosis, sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saudara, biarlah kita semua akan menjadi bejana yang dibentuk Tuhan. Mungkin saat ini belum selesai rencana Tuhan buat hidup kita. Hidup kita belum terlihat seperti apa yang kita inginkan. Selama ini apa yang kita inginkan belum kelihatan. Masih wujud mimpi, saudara. Masih dalam mimpi. Terobosanmu belum terjadi. Tapi saya mau sudah mengerti, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan memalukan kita, mempermalukan kita. Semua situasi yang nggak bagus itu nanti seperti yang saya jelaskan, kita akan merupakan satu tangga, kita naik sampai di puncak, sampai di mana Yesus membentuk hidup kita. Saudara, nah itu terjadi Yusuf. Sekalipun kakak-kakaknya mencabik jubahnya, membuang dia ke sumur, orang bisa robek jubah saudara. Orang bisa robek prestasi saudara. Orang bisa robek dan malu-maluin saudara. Dibuang di sumur. Tapi mereka tidak bisa merobek mimpi yang saudara dapat dari Tuhan. Mazmur 25:14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ini luar biasa. Dengar, jabatan tertinggi kita. Bukan kita duduk di gedung putih. Jabatan tertinggi kita. Kita menjadi man of God. Sahabat Tuhan. Pikirkan itu. Penilaian Tuhan itu bukanlah kita dinilai oleh publik. Penilaian Tuhan terhadap kita, saudara, bukan dipengaruhi oleh media. Tetapi kita tahu Tuhan menilai hati kita kalau kita sungguh-sungguh bergaul karib dengan Dia. Pertobatan sejati terakhir kalinya saya katakan akan menghasilkan buah pertobatan, mencintai Tuhan. Pertobatan semu bersifat sementara, tapi kita percaya kita mau berubah dengan sungguh-sungguh. Maka kita percaya karena kita dibentuk, filsafat kita dibentuk, pikiran kita dibentuk, sehingga kita menjadi benda yang mulia di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami percaya bahwa mujizat dan berita besar dalam hidup kita, yaitu hidup kita ada perubahan yang nyata, yang seperti Tuhan mau, bukan yang seperti kita mau. Kita percaya Tuhan, apapun yang terjadi mungkin mimpi itu belum terwujud dalam hidup kita. Apa yang kita mimpikan belum terwujud. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Dan mujizat yang terbesar dalam hidup kita, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin.